Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke pembahasan, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Septia Muhaiminah, biasa dipanggil Kak Septi. Saya adalah mahasiswa PPL Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo, Lumajang. Baik, pada kali ini kita akan membahas materi bab 3 dari kelas 10, yaitu tentang indahnya menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dari materi tersebut, pembahasannya meliputi yang pertama adalah pengertian ilmu. Yang kedua, hukum menuntut ilmu. Yang ketiga, keutamaan menuntut ilmu. Dan yang keempat adalah dalil Al-Quran dan hadis tentang menuntut ilmu. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian menuntut ilmu. Apa sih ilmu itu? Jadi di sini ilmu ada 3 pengertian. Yang pertama, ilmu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ilmu menurut KBBI adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Yang kedua, ilmu menurut bahasa Arab. Menurut bahasa Arab, kata ilmu itu berasal dari kata alima ya'lamu ilman, yang berarti memahami dengan benar-benar. Sedangkan ilmu menurut istilah adalah segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang dari Allah, yang diturunkan kepada rasul-rasulnya dan alam ciptaannya, termasuk manusia yang memiliki aspek lahiriah dan batiniah. Pembahasan yang kedua adalah hukum menuntut ilmu. Di sini hukum menuntut ilmu ada 2. Yang pertama, ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Biasanya disebut dengan ilmu agama. Ilmu agama itu ada 3 unsur utama. Yang pertama ada akidah, kemudian syariah, dan akhlak. Yang kedua adalah ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah yaitu ilmu yang wajib dipelajari minimal 1 orang dalam suatu wilayah, sehingga kewajiban bagi orang lain menjadi gugur apabila 1 atau lebih telah mempelajari ilmu tersebut. Seperti contoh ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu kebidanan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah keutamaan menuntut ilmu. Di bawah ini adalah beberapa keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, menuntut ilmu itu diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah berdasarkan Quran Surat Al-Mujadalah. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu itu diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Yang ketiga, menuntut ilmu itu adalah sedekah yang paling utama. Yang keempat, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Yang kelima, menuntut ilmu itu lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Dan yang keenam, orang yang menuntut ilmu itu akan dinaungi malaikat pembawa rahmat.
Kemudian pembahasan yang keempat adalah dalil Al-Quran dan hadis tentang menuntut ilmu. ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Shadaqallahul Azim. Artinya, dan tidak seharusnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Quran Surat At-Taubah Juz 9 ayat 122. Di samping itu, hadis dari Ibnu Abdil Bar yang berbunyi, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, wa inna thalabul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-haytanu fil bahri. Rawahu Ibni Abdil Bar. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup yang ada di lautan pun mereka memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, jadilah orang yang menuntut ilmu. Jadilah orang yang berilmu, sehingga dengan ilmu yang kita miliki, kita dapat mengajarkan ilmu tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, jadilah orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan dari orang-orang pandai. Jika kita tidak mau menjadi orang yang mau belajar, maka jadilah sebagai orang yang mendengarkan ilmu pengetahuan. Setidaknya, jika kita mau mendengarkan ilmu pengetahuan, kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita dengar. Jika kita tidak mau menjadi orang yang mendengarkan ilmu pengetahuan, maka jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan. Di antaranya dengan cara membantu dan memuliakan orang yang berilmu, memfasilitasi aktivitas keilmuannya seperti menyediakan tempat untuk pengajian dan lain-lain. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.